Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope you are always healthy and happy whenever and wherever you are. I will introduce myself first. My name is Rari Agustia Putri with the last 3-digit student number 057. I will explain a little about the accounting of a manufacturing company. Before I start, for your information, I will use bilingual in this video. Jadi, simak video ini dengan baik ya. Okay, first one. What is manufacturing company? A manufacturing company is a company whose activities are to process raw materials into finished goods and then sell the finished goods. This activity of processing raw materials into finished goods is often called the production process. In contrast to trading companies that only sell without doing production. Jadi, perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi, kemudian menjual barang jadi tersebut. Kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi ini sering disebut proses produksi. Berbeda dengan perusahaan dagang yang hanya menjual tanpa melakukan produksi. Oh ya, kalian pasti sudah tahu bahwa perusahaan dagang kegiatannya juga menjual barang seperti perusahaan manufaktur. Tetapi keduanya berbeda. Kalian tahu apa perbedaannya? Nah, perbedaannya adalah perusahaan dagang tidak melakukan proses produksi seperti perusahaan manufaktur. Layaknya jenis perusahaan lain, perusahaan manufaktur juga menggunakan siklus akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan. Namun, terdapat perbedaan antara akuntansi perusahaan manufaktur dengan perusahaan jasa dan dagang. Di antaranya, the first is differences in accounts, especially inventory and cost accounts. Second, cost of goods sold calculation system. And third, income statement. Yang pertama adalah perbedaan akun-akun, khususnya akun persediaan dan biaya. Yang kedua, sistem perhitungan harga pokok penjualan. Dan yang ketiga, laporan laba rugi. There is special accounts of manufacturing company. Inventory account in asset group. There is finished good inventory, raw material inventory, submaterial inventory, and work in progress inventory. Production cost account in cost of goods group. There is raw material cost, direct labor cost, factory overhead cost, factory overhead cost applied, factory overhead cost realized, work in progress begin or ending, finished good begin or ending, standard cost of finished good, and variance of actual and standard. Jadi terdapat akun-akun khusus untuk perusahaan manufaktur yang tidak dapat ditemui pada perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Di antaranya ada akun persediaan pada kelompok aset, ada persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, dan persediaan barang dalam proses. Dan juga ada akun biaya produksi pada kelompok harga pokok, yaitu ada akun biaya bahan baku, biaya upah langsung, biaya overhead pabrik, biaya overhead pabrik dibebankan, biaya overhead pabrik sesungguhnya, barang dalam proses awal atau akhir, barang jadi awal atau akhir, barang jadi standar, dan selisih produksi aktual dan standar. The next is cost of goods sold calculation system, or in bahasa is sistem perhitungan harga pokok penjualan. Perhitungan harga pokok penjualan perusahaan manufaktur sedikit lebih panjang daripada perhitungan harga pokok penjualan perusahaan dagang.
Karena kita harus menghitung harga pokok produksi terlebih dahulu. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Harga pokok produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. For how to calculate it as shown here, initial raw material inventory plus net purchases of raw materials. Oh yeah. For search net purchases of raw materials, we can calculate first in this way. Purchases plus purchase freight minus returns and discounts. So we can get net purchases of raw materials. Okay, next, minus final raw material inventory plus direct labor cost plus factory overhead cost plus work in progress beginning inventory minus work in progress inventory ending, so we can get cost of goods manufactured. Okay, I will explain it in bahasa. Caranya adalah dengan persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih bahan baku, yang mana pembelian bersih bahan baku ini didapatkan dari perhitungan pembelian ditambah beban pembelian dikurangi retur dan diskon. Lalu dikurangi persediaan bahan baku akhir, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya overhead pabrik, ditambah persediaan bahan dalam proses awal, dan dikurangi persediaan bahan dalam proses akhir. Setelah kita menghitung dan mendapatkan hasil dari perhitungan harga pokok produksi, kita bisa menghitung harga pokok penjualan dengan cara beginning finished goods inventory atau persediaan barang jadi awal ditambah cost of goods manufactured atau harga pokok produksi dikurangi ending finished goods inventory atau persediaan barang jadi akhir. Maka kita akan mendapatkan harga pokok penjualan. The next slide, income statement differences. The difference between the income statement of a manufacturing company and a trading company lies in the cost of goods sold. On the income statement of a manufacturing company by the periodic method, the cost of goods sold is prepared by entering the details of the calculation of the cost of goods manufactured. Meanwhile, the manufacturing income statement with the perpetual method is prepared by including the cost of goods sold directly without details of the cost of goods produced, which is almost the same as the preparation of the income statement of a trading company. Jadi, perbedaan laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang terletak pada bagian harga pokok penjualan. Pada laporan laba rugi perusahaan manufaktur dengan metode periodik, harga pokok penjualan disusun dengan memasukkan rincian perhitungan harga pokok produksi. Sedangkan pada laporan laba rugi manufaktur dengan metode perpetual disusun dengan memasukkan harga pokok penjualan langsung tanpa perincian harga pokok produksi, yang hampir sama dengan penyusunan laporan laba rugi perusahaan dagang. Untuk lebih jelasnya akan saya bahas nanti di slide berikutnya. Sebelum saya jelaskan mengenai laporan laba rugi, akan saya jelaskan mengenai metode pencatatan persediaan pada perusahaan manufaktur terlebih dahulu. Ada dua macam metode pencatatan persediaan pada perusahaan manufaktur. The first, periodic recording method. This method does not record mutations in the quantity of goods. Goods used for production are never recorded by the accounting department, likewise at the time of purchase. The second, perpetual recording method. This method always records the mutation of the quantity of goods. Goods used
for production are always recorded by the accounting department, likewise at the time of purchase. Jadi, untuk metode yang pertama adalah metode pencatatan periodik. Metode ini tidak mencatat mutasi kuantitas barang. Barang yang digunakan untuk produksi tidak pernah dicatat oleh bagian akunting, begitu juga pada saat pembelian. Dan metode yang kedua adalah metode pencatatan perpetual. Metode ini selalu mencatat mutasi kuantitas barang. Barang yang digunakan untuk produksi selalu dicatat oleh bagian akunting, begitu juga pada saat pembelian. These are periodic method journal. Baik, izinkan saya menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, di sini adalah beberapa jurnal untuk metode periodik. Mulai dari pembelian bahan. Untuk pencatatan pembelian bahan, kita mencatat akun pembelian pada debit dan akun utang usaha atau kas atau bank pada kredit, menyesuaikan dengan transaksi yang dilakukan. Lalu, untuk pemakaian bahan, seperti yang diketahui bahwa periodik tidak mencatat mutasi barang, maka pemakaian bahan tidak dijurnal. Lalu untuk penjualan barang jadi, kemudian seperti biasa pada akhir periode kita harus melakukan pencatatan penyesuaian. Untuk metode periodik sendiri, kita harus melakukan penyesuaian persediaan, karena kita tidak melakukan pencatatan pada saat mutasi persediaan, serta melakukan pencatatan pada saat awal periode sebagai pembalik. Untuk jurnalnya dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah contoh laporan laba rugi metode periodik. Seperti yang sudah sempat saya bahas tadi, bahwa di laporan laba rugi metode periodik akan mencantumkan perhitungan harga pokok produksi, seperti yang ada pada laporan ini. Dan selebihnya, teknis penyusunan laporan laba rugi sama seperti biasanya, yakni pendapatan dikurangi biaya-biaya. Jadi, bedanya hanya terletak pada perhitungan harga pokok produksi. Okay, the next slide is perpetual method journal and income statement. Kita lihat contoh jurnalnya terlebih dahulu. Di sini contoh pada saat pembelian bahan, kita langsung memasukkan ke dalam akun persediaan, berbeda dengan periodik tadi. Jika tadi periodik, kita masukkan ke akun pembelian. Namun, di metode perpetual, kita langsung memasukkan ke dalam akun persediaan. Jadi, untuk jurnal pembelian bahan, kita mendebit akun persediaan bahan baku atau akun persediaan bahan pembantu, dan mengkredit akun utang atau kas atau bank. Lalu untuk jurnal pemakaian bahan. Saat pemakaian bahan, kita mencatatnya dengan cara mengkredit persediaan bahan pada akun biaya. Begitu juga dengan pencatatan biaya upah dan biaya overhead. Nah, di sini kita juga langsung mencatat laporan barang jadi hasil produksi, yaitu dengan cara mendebit akun persediaan barang jadi dan mengkredit akun biaya. Begitu juga dengan laporan barang dalam proses akhir periode. Kita akan mendebit persediaan barang dalam proses akhir.
Dan pada saat penjualan, kita juga mencatat secara langsung harga pokok penjualannya. Seperti yang ada pada contoh ini. Kemudian untuk mencatat penyesuaian, dalam metode perpetual kita hanya mencatat selisih persediaan saja. Selisih yang dimaksud adalah selisih antara catatan dengan stock of name. Sudah cukup untuk jurnalnya, kita beralih ke laporan laba rugi. Sistematika penyusunannya sama seperti laporan laba rugi seperti biasanya. Akan tetapi, pada metode perpetual tidak perlu mencatat perhitungan harga pokok produksi, melainkan langsung pada harga pokok penjualan. Berawal dari penjualan yang dikurangi dengan perhitungan harga pokok penjualan, akan ditemukan laba kotor. Lalu laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya-biaya dan beban-beban. Lalu akan ditemukan laba usaha. Kemudian laba usaha tersebut harus ditambah dan dikurangi dengan pendapatan dan biaya di luar usaha. Maka setelah itu akan didapatkan laba bersih sebelum pajak dan setelah pajak. Perlu diingat bahwa laporan laba rugi ini tidak selalu menghasilkan laba, akan tetapi akan menyesuaikan dengan performa perusahaan, yang mana bisa saja kita akan mendapatkan perhitungan rugi. The next is periodic and perpetual combination method. Selain menggunakan salah satu metode dari metode periodik dan perpetual, kita bisa melakukan kombinasi kedua metode tersebut. Hal ini dikarenakan ada kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan kombinasi di antara kedua metode. Salah satu contohnya adalah saat seorang akuntan kesulitan memahami performa perusahaan pada salah satu metode saja. Jadi, perusahaan diperbolehkan menggunakan kombinasi ini agar lebih mudah pada saat penyusunan laporan keuangan. Untuk sistematika metodenya adalah sebagai berikut. The first, raw material inventory. Using a purely perpetual method based on actual cost. Menggunakan metode perpetual murni berdasarkan biaya yang aktual atau yang sesungguhnya. The second, for submaterial inventory, treat the same as the inventory of raw materials. Lalu selanjutnya adalah untuk persediaan bahan pembantu, pencatatannya diperlakukan sama dengan persediaan bahan baku. Jadi, sama-sama menggunakan metode perpetual murni berdasarkan biaya aktual. The third is work in progress inventory. Using the estimation method in determining its value. Yang ketiga, untuk persediaan barang dalam proses, menggunakan metode taksiran dalam menentukan nilainya. Dasar taksiran nilai barang dalam proses dihitung dengan cara menghitung harga jual dikurangi dengan estimasi laba kotor yang dikehendaki. Nantinya akan dibuatkan jurnal penyesuaian dan digunakan sebagai penentu nilai harga pokok penjualan di laporan laba rugi. And the last is for finished goods inventory. The inventory of finished goods is recorded by the perpetual method for its quantity. Dan yang terakhir adalah untuk pencatatan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi dicatat dengan metode perpetual untuk kuantitasnya. Maksud metode perpetual di kuantitas barang jadi yaitu barang jadi yang masuk dan keluar selalu dicatat oleh bagian akunting,
Sedangkan nilai rupiah atas harga pokok barang jadi tersebut bisa dicatat dengan dua model pendekatan, yaitu metode periodik atau perpetual. And so, this is the last one. Choose our journal entry standards, atau contoh-contoh untuk pencatatan perusahaan manufaktur. Di sini terdapat banyak contoh-contoh jurnal untuk pencatatan transaksi perusahaan manufaktur. Kalian dapat melihat di sini secara langsung. Well, that's enough for me. A little explanation about accounting for manufacturing companies. I hope what I have conveyed is useful and I apologize for my shortcomings. Thank you very much. Thank you for watching and see you soon.